Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Tahira Putri, NIM 1916030115, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang full costing dan variable costing. Dari pengertian full costing sendiri, menurut LM Samrin, full costing adalah metode penentuan harga pokok yang memperhitungkan semua biaya produksi. Biaya produksi itu yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead tanpa memperhatikan perilakunya. Sedangkan variable costing menurut Mas'ud, variable costing ini suatu metode penentuan harga pokok di mana biaya produksi variabel saja yang dibebankan sebagai bagian dari harga pokok. Full costing dan variable costing ini merupakan metode penetapan harga pokok produk, tetapi perbedaan kedua metode ini ketika memperlakukan biaya produksi itu bersifat tetap. Perbedaan perilaku biaya produksi yang bersifat tetap ini mempunyai akibat pada perhitungan harga pokok produk dan pada penyajian laporan keuangan. Untuk penghitungan harga pokok produk pada metode full costing itu, kan metode full costing itu metode penentuan harga pokok produk yang membebankan semua biaya produksi baik yang tetap maupun yang variabel. Nah, untuk yang ada di dalam metode full costing itu ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya overhead pabrik variabel, dan ada juga biaya overhead pabrik tetap. Setelah semuanya dijumlahkan akan mendapatkan harga pokok produk pada metode full costing. Untuk metode variable costing, metode penentuan harga pokok produk yang hanya membebankan biaya produksi variabelnya saja, seperti biaya bahan baku variabel, biaya tenaga kerja variabel, biaya overhead pabrik variabel, dan setelah semuanya dijumlahkan maka akan mendapatkan harga pokok produk dari metode variable costing. Perbedaan antara metode full costing dan variable costing ini terdapat pada metode full costing, yaitu biaya overhead pabrik tetap. Untuk penyajian laporan keuangan untuk metode full costing ini sudah beserta contoh atau ilustrasi harga dan ketentuannya. Untuk metode full costing, penjualan itu ada 650.000 dan harga pokok penjualan 300.000. Dengan laba kotor 350 didapat dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Dan biaya operasionalnya, biaya administrasi dan umum itu 75.000, biaya pemasaran itu 125.000. Jadi biaya operasionalnya itu 200.000, untuk laba bersihnya 150. 150 ini didapat dari laba kotor 350 dikurangi biaya operasional 150.000. Biaya operasional 200.000. Jadi laba bersihnya 150.000. Contoh penyajian laporan keuangan metode full costing. Full costing atau variable costing. Selanjutnya penyajian laporan keuangan metode variable costing. Di sini ada penjualannya 650.000 dengan biaya variabel yang meliputi biaya produksi variabelnya 200.000. Biaya administrasi dan umumnya itu ada 30.000 dan biaya pemasarannya ada 75.000. Jadi total biaya variabel adalah 305.000. Dengan kontribusi margin 345 ini didapat dari penjualan 650.000 dikurangi biaya variabel 305.000, jadi didapatlah kontribusi marginnya itu 345.
Dan biaya tetap itu meliputi biaya produksi tetap. Biaya produksi tetap itu ada 100.000, biaya administrasi umum tetapnya 45.000 dan biaya pemasaran tetapnya 50.000. Jadi seluruh jumlah biaya tetapnya yaitu 195.000. Dengan laba bersih 150.000, 150.000 ini didapat dari kontribusi margin 345.000 dikurangi biaya tetap 195.000, jadi dapatlah 150.000. Itu contoh penyajian laporan keuangan. Di sini ada BOP. BOP ini biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi seperti pengeluaran lain-lain di luar upah dan biaya produksi. Setelah itu ada BOP tetap. BOP tetap ini biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi yang jumlahnya itu tidak berubah-ubah atau tetap. Namanya saja tetap, berarti tidak berubah-ubah. Selanjutnya itu ada BOP variabel. BOP variabel ini biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, yang jumlahnya ini berubah-ubah sesuai dengan aktivitas perusahaan kita apa. Selanjutnya contoh soal. Di sini contoh soal penyusunan laporan laba ruginya. Jadi PT Kane ini memproduksi dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar jam tenaga kerja langsung. Nah, tarif biaya overhead pabrik ini dihitung berdasarkan kapasitas produk normal per bulan kapasitas produk normal per bulan sebanyak 1.400 unit dengan taksiran biaya overhead pabriknya itu 280.000 dan biaya overhead pabriknya itu 140.000 sebulan. Jadi dengan perkiraan seperti itu, maka biaya standar per unit produknya ini sebagai berikut. Jadi biaya bahan bakunya itu 2 ons per 200 perak. Jadi jumlahnya 400.000. 400.000 ini 200 dikali 2 ons tadi. Selanjutnya upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja variabel ini 2 jam dikali 300 perak. Jadi didapatlah jumlahnya 600.000. Biaya overhead pabrik atau BOP yang variabel itu 2 jam dikali 100 perak, yaitu didapatlah 200.000. Dengan biaya tetapnya yang 2 jam dikali 50 rupiah, sorry ya, bukan perak. Maaf. Jadi 2 jam dikali 50 rupiah didapatlah 100.000. Jadi jumlah harga pokok standar per unitnya itu 1.300. Bukan 1.300, mohon maaf, 1.300.000. Nah, ada biaya pemasaran variabel itu 125 rupiah per unit, ada juga biaya administrasi umum dan variabelnya itu 25 rupiah per unit dengan harga jualnya 2.000 per unit. Nah, dari data di atas, sedangkan data produksi dan penjualan, data penjualan dan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya itu pada bulan Januari 2021 itu ada jumlah produksi 1.200 unit dan yang dijual itu 1.150 unit. Jam tenaga kerja langsung yang sesungguhnya itu 2.400 jam. Dengan biaya bahan baku sesungguhnya itu ada 480.000. Ada biaya tenaga kerja sesungguhnya itu 720.000. Ada BOP variabel sesungguhnya itu 240.000. Dan BOP tetap sesungguhnya itu ada 140.000. Dan biaya pemasaran tetap ada 200.000 dan terakhir ada biaya administrasi tetap itu 100.000. Ini adalah laporan laba rugi berdasarkan metode full costing. Jadi penjualannya ada 2.300.000. 2.300.000 ini didapat dari 1.150 unit dikali 2.000. 1.150 unit ini berasal dari produk yang dijual.
Sedangkan 2.000 ini berasal dari harga jualnya. Jadi didapatlah 2.300.000. Harga pokok penjualan pada persediaan awal itu kosong, dan biaya produksi ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku itu 480 berasal dari biaya bahan baku sesungguhnya. Ada tenaga kerja 720 berasal dari biaya tenaga kerja sesungguhnya. Dan biaya overhead pabrik variabel itu 2.400 jam dikali 100. Didapatlah 240. 2.400 itu produksinya, dan 2.400 itu jam dikali 100 rupiah jadi 240. Dan BOP tetapnya itu 2.400 jam dikali 50 rupiah. Didapatlah 120. Setelah dijumlahkan, jadi jumlah biaya produksinya itu adalah 1.560.000 rupiah. Dengan persediaan akhir 50 unit itu berasal dari produksinya dikali 1.300 itu berasal dari harga pokok penjualan, harga pokok produk standar. Jadi dijumlahkan dapatlah hasilnya 65.000. Jumlah biaya produksi 1.560.000 tadi dikurangi persediaan akhirnya 65.000, jadi dapatlah 1.495.000. Untuk pembebanan overhead tetapnya itu 1.400 dikurang 1.200 dikali 100. 1.400 itu berasal dari kapasitas normalnya, dikurangi dengan 1.200 itu berasal dari jumlah produksinya. Jadi selisih antara kapasitas normal dengan jumlah produksi itu 200 dikali 100. Jadi 200 dikali 100, 20.000. Harga pokok penjualan sesungguhnya itu 1.515.000. 1.515.000 ini didapat dari hasil dari jumlah biaya produksi tadi 1.495 tadi ditambah dengan pembebanan biaya overhead pabrik. Jadi harga pokok penjualan sesungguhnya tadi kan berasal dari 1.495 ini ditambah dengan pembebanan overhead pabrik ini 20.000, jadi dapatlah 1.515.000. Jadi laba bersihnya, laba kotornya itu 785.000 itu didapat dari penjualan 2.300.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan sesungguhnya yang 1.515, didapatlah laba kotornya 785.000. Selanjutnya ada biaya usaha. Biaya usaha ini meliputi biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Biaya pemasaran variabel itu 1.150 dikali 125 rupiah, didapatlah 143.750. Dengan biaya pemasaran tetapnya yaitu 200.000, jadi 143.750 ditambah dengan 200 itu didapatlah 343.750. Dan untuk biaya administrasi dan umumnya itu yang variabel itu ada 1.150 sama
dikali dengan Rp25. Jadi dapatlah Rp28.750. Dengan biaya administrasi dan umum tetapnya itu 200.000. Jadi 200.000 ditambah 28.750. Bukan ditambah. Jadi 200.000 dikurang dengan 28.750 didapatlah 128.750. Jadi jumlah biaya usahanya yaitu 472.500. Laba bersihnya itu laba kotor dikurangi dengan jumlah biaya usaha. Laba kotornya tadi berapa? Laba kotornya tadi 785.000 dikurangi dengan 472.500. Jadi didapatlah laba bersihnya 312.500. Lanjutnya laporan laba rugi berdasarkan variabel costing. Di sini penjualannya sama 1.150 dikali 2.000 didapatlah 2.300.000. 1.150 itu berasal dari produk yang kita jual dan 2.000-nya itu harga yang dijual. Biaya-biaya variabel, persediaan awalnya kosong, biaya produksi, ada bahan baku, biaya bahan baku 450. Itu biaya bahan baku yang sesungguhnya, dan tenaga kerja sesungguhnya itu juga 720.000. Dan biaya overhead pabrik variabel 2.400 dikali 100 didapatlah 240.000. Jadi jumlah seluruh biaya produksinya itu 1.440.000. Dengan persediaan akhir 50 unit itu berasal dari produksi, dan 120 dikali 120.000 itu adalah unit yang terjual. Jadi dapatlah 60.000. Harga pokok penjualan standarnya itu 1.380.000 didapat dari jumlah biaya produksinya tadi 1.440.000 dikurangi dengan persediaan akhirnya itu ada 60.000. Jadi didapatlah 1.380.000. Biaya usaha variabelnya itu meliputi biaya pemasaran variabel yaitu 1.150 dikali Rp125 didapatlah Rp143.750. Terus biaya administrasi umum dan variabelnya itu 1.150 dikali Rp25 didapatlah Rp28.750. Nah, jadi setelah dijumlahkan jumlah biaya usaha variabelnya itu 172.500. Dan jumlah biaya variabelnya itu 1.552.500 didapat dari harga pokok penjualan standar ditambah dengan jumlah biaya usaha variabel. Didapatlah jumlah biaya variabelnya 1.552.500 dengan kontribusi marginnya 747.500, yaitu penjualan dikurangi dengan jumlah biaya variabel 1.552.500 dikurang 2.300.000, jadi didapatlah 747.500. Nah, untuk period cost pada variabel costing yaitu terdiri dari biaya overhead pabrik tetap itu 140.000, dengan biaya pemasaran tetap itu 200.000 dan biaya administrasi dan umum tetapnya itu 100.000. Jadi didapatlah jumlah period cost-nya itu 440.000. Dengan laba bersihnya 307.500. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.